Dengan terus bergulirnya kasus pembunuhan Wayan Mirna Salimin, gadis cantik berumur 27 tahun saat sedang minum kopi di Oliver Cafe, Jakarta, zat beracun yang diduga sebagai alat pembunuh yakni cyanida terus populer dan dicari infonya oleh netizen tanah air. Namun, tahukah Anda bila cyanida bukan zat paling beracun di bumi ini? Alasannya sederhana, untuk membunuh satu orang dibutuhkan 1/10 gram cyanida, padahal banyak zat beracun lain yang per ribuan gramnya bisa mengakhiri nyawa seseorang. Zat-zat beracun ini ada yang buatan manusia dan ada pula yang tercipta secara alami di alam. Apa saja zat-zat beracun itu? Berikut ulasannya. Tetrodotoxin. Racun satu ini juga dikenal sangat berbahaya, bahkan tidak ada penawarnya. Tetrodotoxin kerap disebut tetrodox atau TTX, dan biasanya ditemukan secara alami di ikan buntal dan kadal air Eropa. Untuk membunuh seorang manusia dewasa hanya dibutuhkan 0,003 gram TTX. Tak aneh bila di berbagai belahan dunia, koki pembuat sushi dari ikan buntal harus mengantongi izin khusus. Korban dari racun tetrodotox biasanya akan langsung mengalami kelumpuhan, dan kelumpuhan yang paling fatal jika terjadi pada organ dalam yakni paru-paru, karena hal ini dapat mengakibatkan kematian. Kematian akibat racun ini biasanya terjadi 20 menit hingga 8 jam pasca kontak dengan racun. Dimetil kadmium. Dimetil kadmium disebut sebagai zat kimia buatan manusia yang paling beracun di dunia. Zat ini dibuat oleh ilmuwan Jerman bernama Erich Krauss pada tahun 1917. Zat ini sangat beracun, sampai-sampai beberapa mikro atau seper-1000 gram per meter kubiknya bisa membunuh manusia dewasa. Menghirup dimetil kadmium bisa menyebabkan kegagalan organ tubuh, mulai paru-paru sampai ginjal. Jika hal itu tidak langsung mengakhiri hidup, zat ini masih akan menyebabkan kanker akut. Lebih lanjut, ilmuwan juga sangat takut menumpahkan dimetil kadmium, sebab nyaris tidak ada cara aman untuk membersihkan tumpahan zat ini. Membersihkan dimetil kadmium dengan air hanya akan memicu ledakan, mengelapnya, atau nyaris semua perlakuan yang menimbulkan gesekan pada zat ini akan berakhir pada ledakan. Risin. Biji jarak diketahui mempunyai banyak manfaat bagi tubuh, bahkan bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar. Terlepas dari itu, ternyata biji jarak mengandung salah satu racun paling mematikan, yaitu risin. Risin tergolong protein yang terekstrak dari biji jarak dan bisa berbentuk cairan ataupun serbuk kristal. Hanya diperlukan 0,0005 gram atau separuh butiran serbuk risin untuk membunuh manusia. Syaratnya, risin harus disuntikan atau disedot lewat hidung. Risin sudah dipakai sebagai alat pembunuh pertama kali di tahun 1978 di Inggris. Seorang kritikus pemerintah asal Bulgaria ditusuk dengan sebuah payung bersenjata tajam yang sudah dilumuri risin. Akibatnya, pria bernama Georgi Markov itu mati 4 hari kemudian. Merkuri. Merkuri adalah logam paling beracun di dunia. Merkuri paling mematikan adalah dimetil merkuri yang bisa terserap melalui kulit meski sudah memakai sarung tangan. Dosis mematikan dari dimetil merkuri adalah 0,00015 gram yang bisa meracuni tubuh dengan cara menyumbat pembuluh darah. Hasilnya, orang yang terkena dimetil merkuri bisa mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, dan bicara hingga kematian. Salah satu korbannya adalah Karen Waterhaln, seorang ahli kimia terkenal yang tanpa sengaja menumpahkan dimetil merkuri ke sarung tangan karetnya. Selama berbulan-bulan, dimetil merkuri itu menerobos kaos tangan dan meresap ke tangan Karen. Ilmuwan itu pun akhirnya tewas akibat zat percobaannya. Batrakotoxin. Racun paling mematikan berikutnya datang dari hewan asli Amerika Tengah dan Selatan, yakni katak panah beracun Dendrobatidae. Batrakotoxin adalah racun jenis neurotoksin yang menyerang sistem saraf, termasuk memblokir semua sinyal yang dikirim ke otak dan melumpuhkan semua otot tubuh. Hanya diperlukan 0,00012 gram batrakotoxin untuk membunuh manusia. Celakanya, ilmuwan belum menemukan penawar racun yang benar-benar pas untuk batrakotoxin. Batrakotoxin dihasilkan dari kelenjar yang terdapat di belakang telinga katak panah. Racun akan keluar saat katak itu merasa terancam. Oleh beberapa suku di Amazon, racun katak ini dipakai untuk melumuri mata panah. Bahkan, menurut cerita, racun ini tetap mematikan meski mata panah tidak digunakan selama 1 tahun.